Halo, selamat datang kembali. Coba deh, seberapa sering sih Anda lihat tagar hashtag healing di media sosial? Pasti sering banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas istilah yang lagi viral ini. Kita bandingin nih, tren healing di sosmed sama makna ilmiahnya di dunia psikologi. Semua ini berdasarkan sebuah studi yang menarik banget. Oke, pertama-tama biar kebayang segede apa fenomena ini, coba lihat angkanya. Di Instagram aja ada 37,6 juta postingan dengan tagar hashtag healing. Bayangin, 37,6 juta. Itu angka yang gede banget. Ini nunjukin kalau istilah healing ini udah jadi bagian dari budaya online kita. Nah, dengan angka segitu banyak, jadi muncul satu pertanyaan penting kan? Waktu jutaan orang pakai kata yang sama, apa mereka semua ngomongin hal yang sama? Sebenarnya apa sih arti healing itu? Oke, buat ngejawab itu, kita bakal jalan-jalan lewat 5 topik utama. Pertama, kita lihat fenomenanya. Terus, healing versi Instagram itu kayak gimana? Lalu, kita bandingin sama makna ilmiahnya. Kita coba cari tahu kenapa kok artinya bisa geser. Dan terakhir, apa bedanya healing sama dukungan emosional? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, fenomena hashtag healing. Nah, studi yang jadi acuan kita ini fokusnya ke satu kelompok yang pengaruhnya gede banget di media sosial. Siapa mereka? Para ibu milenial. Kenapa mereka? Yuk kita lihat. Ternyata, dari data, para ibu milenial ini rata-rata menghabiskan 3 jam sehari di sosmed. Dan 95% dari mereka itu aktif banget di Instagram. Nah, ini yang bikin mereka jadi suara yang kuat banget dalam ngebentuk dan nyebarin tren ya, termasuk tren healing ini. Nah, sekarang pertanyaannya, healing versi Instagram itu kelihatannya kayak apa sih? Para peneliti ini benar-benar ngulik. Mereka bikin studi kasus buat ngeliat langsung gimana healing itu muncul di timeline Instagram. Nah, ini contoh-contoh nyata dari studinya. Kita bisa lihat kan, isinya curhatan yang personal banget. Ada yang cerita capek, stres, bahkan depresi, dan semuanya di-share secara terbuka. Yang paling menarik, semua ini dibungkus dengan narasi healing. Inilah cara makna itu dibentuk di media sosial. Dari situ, peneliti nemuin ada 4 makna utama healing di Instagram. Apa aja? 1. Proses penyembuhan tapi hasil diagnosis sendiri. 2. Tindakan buat nyenengin diri sendiri, kayak ya belanja atau jalan-jalan. 3. Buat nguatin diri, biasanya lewat postingan kuat-kuat motivasi. Dan yang terakhir, keempat, sebagai wadah buat curhat, buat berbagi masalah ke publik. Dan di sini nih, ada satu temuan penting banget. Ada kecenderungan buat self-diagnosis dan ya oversharing alias curhat berlebihan. Dan semua ini dilakukan tanpa ada panduan dari profesional. Ini jadi catatan penting banget. Nah, ini kutipan dari analisisnya yang benar-benar jadi inti masalahnya. Ada miskonsepsi besar. Sesuatu yang sebenarnya cuma buat nyenengin diri atau sekedar kabur sejenak dari masalah, dilabeli sebagai self-healing. Nah, ini titik baliknya. Oke, jadi kalau jalan-jalan sama belanja itu bukan self-healing, terus self-healing yang beneran menurut psikologi itu apa dong? Nah, menurut sains, healing itu bukan soal aktivitas di luar, tapi sebuah proses di dalam diri kita. Proses yang terstruktur. Jadi secara ilmiah, self-healing itu kerja aktif loh. Ada metodenya yang berbasis bukti. Contohnya, memaafkan, bersyukur, berbelas kasih sama diri sendiri, mindfulness, ngobrol positif ke diri sendiri, sampai nulis ekspresif. Jauh banget kan bedanya sama jalan-jalan atau belanja? Coba kita ambil satu contoh ya, memaafkan. Ini bukan sekedar ngomong, ya udahlah lupain aja. Bukan. Secara psikologis, ini tuh proses aktif yang kadang berat banget buat ngelepasin marah dan dendam yang mungkin udah lama kita pendam. Ini kerja batin, bukan cuma ucapan. Atau contoh lain, mindfulness. Ini tuh latihan buat bener-bener sadar di momen sekarang. Merhatiin napas, ngerasain apa yang terjadi di tubuh, tanpa ngejudge perasaan yang muncul. Jelas ya, ini latihan mental ya, bukan jalan-jalan ke pantai. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa ya makna healing jadi geser sejauh ini dari definisi ilmiahnya? Nah, studi ini punya penjelasan yang keren loh, bukan cuma nyalahin tren sosmed aja. Buat jelasin ini, ada teori komunikasi yang intinya simple banget. Arti sebuah kata itu nggak kaku. Arti itu dibentuk dan diubah lewat interaksi kita sama orang lain. Jadi di Instagram, kata healing itu udah dikasih makna baru sama jutaan penggunanya, sesuai sama apa yang mereka lagi butuhin saat itu. Gini deh, sederhananya, arti healing di sosmed itu dibentuk oleh 3 hal. Apa yang ada di pikiran kita, gimana kita pengen dilihat orang, dan gimana respon teman-teman online kita. Jadi, healing di Instagram itu akhirnya jadi simbol. Simbol buat apa? Buat nunjukin perasaan dan cari dukungan. Sesuatu yang manusiawi banget kan?
Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang menurut saya paling penting, yaitu gimana cara kita ngebedain dengan jelas mana yang proses psikologis dan mana yang kebutuhan sosial. Karena dua hal ini sering banget ketuker. Coba kita lihat perbandingannya di tabel ini, biar makin jelas. Kalau healing versi Instagram, tujuannya apa? Ya, pelarian, cari validasi, biar lega sesaat. Caranya gimana? Aktivitas di luar, kayak jalan-jalan. Fokusnya, kelegaan sementara. Nah, kalau self-healing ilmiah, beda banget. Tujuannya buat nyelesain masalah di dalam diri. Caranya ya, latihan internal. Dan fokusnya buat kesehatan mental jangka panjang. Dan ini nih, kesimpulan yang menurut saya bijak banget dari penelitiannya. Ternyata, apa yang dicari banyak orang pas posting hashtag healing, itu sebenarnya bukan penyembuhan secara klinis. Tapi sesuatu yang sama pentingnya. Dukungan emosional, support dari orang-orang di sekitar mereka. Jadi intinya apa? Ini bukan soal mana yang benar, mana yang salah. Sama sekali bukan. Ini soal kita paham. Kalau kita lagi butuh dukungan, ya cari koneksi, ngobrol sama temen. Tapi kalau kita butuh penyembuhan yang lebih dalam, ya cari metode yang beneran teruji. Paham bedanya ini, ngasih kita kekuatan buat milih solusi yang pas buat diri kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Nanti, kalau Anda atau teman Anda pakai tagger hashtag healing lagi, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, apa sih yang sebenarnya lagi kita cari di balik kata itu? Apa kita benar-benar butuh penyembuhan? Atau kita cuma butuh sebuah koneksi? Terima kasih banyak sudah menyimak.